Yes, halo guys, welcome back to Monjang Speed. Balik lagi di channel YouTube Monjang Speed. Tentunya masih bareng Bang Bonjang di sini. Piye lur? Wes, pusing. Yes, jadi ini Bang Bonjang baru aja balik ya. Ya tadi maghrib sih. Ini syutingnya Selaisa. Tadi maghrib baru nyampe toko dan tadi meetingnya lama banget. Dari jam 1 siang sampai jam setengah 6 lah, jam 5.30-an gitu. Dan suasana tadi cukup memanas tapi tetap terkontrol. Dan yes, pasti teman-teman sudah banyak yang bertanya-tanya kenapa, ada apa sih sebenarnya, kenapa akhirnya race-nya ditunda ya, bukan di cancel kalau bahasa dari panitia. Dan Bang Bonjeng akan sharing info ke teman-teman. Tidak bisa Bang Bonjeng balas satu-satu DM-nya, cukup banyak. Dan mungkin teman-teman juga sudah nonton tadi beberapa live dari Mbak Risa. Ini kurang lebih juga akan sama gitu informasinya. Dan ya Bang Bonjeng tadi sudah menotulensi lah atau meringkas sedikit apa saja yang dibicarakan. Tapi sebelum itu mari kita tarik sedikit alasan kenapa event ini digelar. Ya, background utama event ini digelar karena panitia atau pihak IMI dalam hal ini itu memang melihat antusias teman-teman yang katanya kangen balap gitu, dan akhirnya berusaha mencari solusi gimana bisa keluar izin di masa pandemi seperti saat ini. Dan yes, akhirnya kemarin dapat izin dengan balap sesuai dengan protokol COVID-19 gitu ya, seperti teman-teman sudah tahu. Dan yes, kemarin kita balap tanggal 29 dan 30. Ini balapnya sudah running tetapi terhenti di setengah perjalanan. Nah, sekarang kita akan bahas alasannya kenapa, terus permasalahan yang timbul karena masalah tersebut gitu ya. Dan tuntutan apa dari peserta serta solusi yang diberikan oleh panitia. Dan penyelesaiannya bagaimana gitu kan. Oke, yang pertama alasan kenapa akhirnya balap ini ditunda ya. Jadi kronologinya kita tarik sedikit, kemarin hari atau malam minggu itu sekitar jam 12-an di WhatsApp grup yang memang khusus untuk event kali ini, Drag New Normal gitu. Salah satu dari ketua panitia, yaitu dalam hal ini Mbak Yanti, mengumumkan bahwa balap untuk hari kedua itu ditiadakan atau depending untuk balap tersebut karena ternyata dari pemantauan dari gugus COVID maupun dari pihak kepolisian, ini yang Bang Munjeng dapat infonya, itu kita tertangkap tidak mengikuti salah satu protokol COVID tersebut. Ini ada jejak digitalnya seperti foto-foto, mungkin teman-teman kemarin nggak ngeh. Kita tidak bisa murni salahkan panitia maupun teman-teman. Mungkin ada salah satu dari kita yang ya mungkin lupa membawa masker atau tidak memakai masker atau tidak menjaga physical distancing gitu ya, bisa jadi seperti itu. Intinya adalah terjadi pelanggaran lah, bisa kita bilang pelanggaran salah satu protokol COVID begitu. Nah, yang terjadi apa? Akhirnya permasalahannya akan makin panjang karena seperti kita tahu peserta tidak hanya dari lokal Lombok saja, tetapi juga dari Bali, dari pulau seberang juga yang bagian timur kita ada Sumbawa, Bima, Dompu yang mereka tidak mengeluarkan biaya sedikit untuk mengikuti event kali ini. Tentunya ada prepare juga di situ yang membutuhkan biaya juga. Ini menjadi masalah, menjadi komplain semalam, sempat terjadi ya sedikit ada omongannya di grup. Tapi ya akhirnya IMI tadi siang melalui grup mengumumkan untuk mengadakan pertemuan untuk mencari solusi bagaimana nih antara panitia dengan peserta atau dengan mekanik dan pembalap tentunya ya. Nah, akhirnya tadi jam 1 diputuskan untuk mengadakan pertemuan di sirkuit Selagalas. Diikuti oleh beberapa, ya cukup banyak tadi, ada perwakilan dari beberapa teman-teman Lombok Timur, yang dari Lombok itu dari luar juga ada, Bali, Sumbawa, Bima. Sempat terjadi cekcok dan intinya sih tuntutan peserta itu yang pertama ada dua tuntutan utama ya kalau dari peserta. Ini opsi yang diberikan oleh peserta gitu ya. Yang pertama, balap tetap dilanjutkan di hari berikutnya yaitu hari Senin. Entah itu di mana teman-teman dari luar itu bersedia mau balap di mana, misalnya di Lombok Timur apa di Lombok Barat, yang mana itu tetap mereka
siap gitu ya, asalkan balapnya tidak di cancel karena sudah keburu datang gitu ya. Biaya yang banyak banget seperti yang Bang bilang tadi, akomodasi terutama. Dan yang kedua adalah penggantian uang pendaftaran 100%. Jadi teman-teman kalau memang nggak mau balap mereka apa namanya? Mereka mau uang pendaftarannya dikembalikan 100%. Ya meskipun kalau kita boleh ngitung ya tetap rugi-rugi juga. Tapi at least mereka uang pendaftarannya kembali. Seperti itu. Ya yang saya tangkap dari hasil diskusi adalah itu adalah tuntutan utama dari teman-teman peserta gitu ya, pembalap maupun tim manajer. Nah, terus solusi apa yang diberikan oleh IMI? Nah, dari tadi siang sudah disampaikan bahwa solusi yang bisa mereka berikan adalah yang pertama ini balapnya bukan di cancel tapi di pending. Nanti akan ada seri lagi yaitu bulan Oktober di akhir. Di mana mereka memberikan solusi bahwa peserta yang belum race yaitu total ada 13 nomor ya. Dia bukan 13 nomor, 13 race yang belum terlaksana karena totalnya 21 race. Itu akan dilanjutkan nanti di bulan atau event selanjutnya di Oktober. Di mana akan diberikan keringanan kepada peserta tersebut yang sudah daftar, yang sudah deposit gitu, yang tidak menarik uang pendaftarannya. Tidak ada denda-denda scruting seperti kemarin. Jadi tinggal balap wis gas gitu. Itu solusi yang diberikan. Terus diberikan jaminan bahwa eventnya pasti akan terselenggara. Kalau tidak terselenggara tetap akan dikembalikan 100%. Setidaknya itu solusi yang ditawarkan oleh IMI dalam hal ini. Dan yang kedua, tadi sore IMI itu sedang tidak dalam keadaan siap untuk mengembalikan 100% duitnya ke teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita boleh lihat juga ini acara kan sudah terlaksana. Pasti seperti kayak properti, itu barricade, tenda, semua pasti sudah dibayar minimal di DP. Apa izin dari bandara gitu, tempat gitu pasti juga sudah dibayar. Artinya IMI pun di sini sudah mengeluarkan dana, budget di situ. Jadi kita tidak bisa murni juga bilang kalau mereka tidak mau memberikan uang. Pasti mereka juga rugi di sini tentu. Dan Bang Mojang di sini tentu di tengah-tengah ya, tidak membela siapapun. Tapi itu sebenarnya tadi yang Bang Mojang tangkap dari hasil diskusi. Tadi cukup lama TikToknya dan salah satu keringanan juga ya masih di solusi ini. Salah satu keringanan juga bagi teman-teman yang tidak menarik pendaftaran, kalaupun yang menarik pendaftaran gitu, konsekuensinya nanti mungkin akan di penalti. Penalti itu seperti apa penaltinya ya? Nanti akan ditentukan panitia kalau akhirnya ditarik gitu ya. Itu opsi yang diberikan dari pihak IMI. Cukup lama perdebatan tadi antara terutama pihak teman-teman dari luar ini, Bali ini ataupun Sumbawa Bima Dompu ini cukup lama tadi lempar argumen gitu ya. Tapi akhirnya penyelesaian tadi yang teman-teman dari luar daerah itu diberikan keringanan terlebih didahulukan gitu ya, biar teman-teman untuk dikembalikan uang pendaftarannya 100%. Dari Bima, Sumbawa, Dompu, Bali tadi sudah diselesaikan dulu. Baru akhirnya tadi penyelesaian untuk teman-teman atau kita-kita di Lombok. Ini yang banyak nanya. Gimana Bang akhirnya ini duit pendaftaran mau dikembalikan bagaimana? Jadi tetap tadi sampai Bang Mojang balik itu keputusannya kita dari IMI itu diberikan pilihan ke kita apakah kita mau deposit uang dengan keuntungan yang sudah saya sebutkan tadi ataupun kita menarik uang pendaftaran kita kembali. Dimana kalau kita tarik uang pendaftaran kita kembali, IMI meminta waktu 3 kali 24 jam untuk menyiapkan dana tersebut. Karena memang dananya mungkin lagi defisit bahkan ya, bukan hanya ini lagi udah minus mungkin ya. Tapi kita tidak tahu gitu ya. Mungkin seperti itu perkiraan saya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau tanya bosnya dulu apakah mau deposit apa ditarik semua, itu dikasih keringanan sampai 3 hari ini, 3 hari ke depan. Dan konfirmasi mau ditarik ataupun di deposit itu bisa konfirmasi langsung ke
salah satu anggota IMI yang in charge gitu ya, yaitu Mbak Yanti dalam hal ini. Kalau teman-teman nggak punya kontaknya bisa DM Bang Monjeng di Instagram @monjengspeed, nanti Bang Monjeng kasih nomornya di WhatsApp langsung ataupun di grup. Kebetulan kita ada WA grup juga khusus untuk balap new normal ini. Bagi teman-teman yang belum masuk atau ya perwakilan lah, kalau emang belum ada perwakilan dari timnya bisa DM Bang Monjeng, nanti Bang Monjeng kasih invite linknya untuk grup tersebut. Ya kayaknya seperti itu sih hasil dari meeting tadi siang dari jam 1 sampai maghrib tadi. Dan kalau ada teman-teman yang mau nanya lagi, ada yang masih bingung gitu ya, bisa ditanya di kolom komentar. Saya harap ini salah satu dari orang ini bisa menonton, bisa bantu jawab mungkin. Kalau Bang Monjeng juga belum pasti gitu, belum tahu jawabannya seperti apa. Intinya teman-teman tampung dulu di bawah, mungkin ada teman-teman yang lain yang tahu jawabannya seperti apa, bisa juga membantu meluruskan gitu ya kalau ada yang salah dari ucapan Bang Monjeng ini. Dan yang terakhir untuk teman-teman yang minta video dari hari satu kemarin, akan segera Bang Monjeng tayang. Sabar karena harus proses editing dulu, ini cukup capek kita ya. Sabar dulu, teman-teman yang minta foto maupun video pasti akan Bang Monjeng tayangin. Cuman perlu proses, Bang Monjeng usahakan akan ditayangin secepatnya. Mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Ini mungkin Bang Monjeng nggak akan edit panjang, nggak akan diedit gitu. Ya langsung aja dipublish. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tetap semangat karena saya lihat antusias kita yang kangen, benar-benar kangen balap kayaknya, rame banget kemarin. Dan buat support terus Bang Monjeng bisa ditekan tombol subscribe-nya, jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Biar kalau besok sudah tayang video balapnya bisa teman-teman langsung kepoin gitu ya. Sampai ketemu di video-video lainnya. Bang Monjeng pamit, have a great day and bye-bye. Jangan lupa ngopi.